sedikit menceritakan tentang tokoh Alkitab, yaitu Lewi dan keturunannya. Di dalam bahasa Ibrani, istilah Lewi ini adalah laki-laki Yahudi yang diturunkan secara patrilineal dari suku Lewi. Istilah orang Lewi ini di dalam Alkitab yaitu keturunan suku Lewi, salah satu dari 12 suku Israel. Yang perlu kita ketahui bahwa Yakub atau Israel memiliki 12 putra, dan Lewi adalah anak ketiga yang lahir dari istri Yakub yang bernama Lea. Kita dapat membacanya di dalam 1 Tawarikh 1 ayat 1 sampai dengan 2. Adapun cerita tentang Lewi yang menarik untuk disimak, yaitu penyerangannya yang curang terhadap Sikem ketika kerjasama dengan Simeon. Kejadian 34 ayat 25 sampai dengan 26. Kedua anak Yakub ini melakukan pembantaian yang sadis. Sebenarnya hal ini telah disepakati secara diam-diam oleh anak-anak Yakub yang lain, karena Dina, adik mereka, telah dicemari. Yang tertulis di dalam Kejadian 49 ayat 5 sampai dengan 7. Hal ini menunjuk kepada peristiwa tersebut atau kasus Sikem hanyalah contoh awal yang diperbuat mereka. Tetapi di kemudian hari, kesetiaan keturunan Lewi kepada Tuhan Yesus dapat mengubah kutuk menjadi berkat, dan perserakan mereka di Israel menjadikan mereka sebagai wakil-wakil atau imamnya Tuhan. Meskipun demikian, nampaknya kutuk itu telah menimpa Lewi dengan secara amat berat, di mana angka sensus dalam Bilangan 3 ayat 22 sampai 28 dan 34 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki suku Lewi yang berumur 1 bulan ke atas terlalu sedikit dibandingkan jumlah seluruh laki-laki yang. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Tidak ada petunjuk yang diberikan. Nampaknya Lewi mempunyai hanya 3 anak laki-laki, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Kita dapat membacanya di dalam 1 Tawarikh 23 ayat 6. Alkitab juga mencatat keturunan Lewi ini dengan rinci. Dalam 1 Tawarikh 23 ayat 12 dijelaskan bahwa anak Kehat ada 4, yaitu Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Dan Keluaran pasal 6 ayat 19 mencatat bahwa Amram menikah dengan Yochebed, melahirkan Harun dan Musa. Adapun ujian yang Tuhan berikan kepada Lewi ini, yaitu penunjukan dan pengangkatan imam di kalangan bangsa Israel, bukanlah hal yang sepele, tetapi melalui berbagai ujian loyalitas dan moral. Sebenarnya tujuan Allah semula ialah untuk mengambil semua putra sulung dari setiap suku serta menjadikan mereka imam baginya dan bagi bangsa itu. Tetapi ketika Musa naik ke Bukit Sinai 40 hari, terjadi kemurtadan. Bangsa Israel membangun sebuah patung lembu emas untuk dijadikan Allah mereka yang baru. Setelah terjadi kemurtadan yang memalukan itu, yaitu penyembahan anak lembu emas, Allah mengubah pikirannya. Ia mencabut hak putra sulung dari setiap suku lain dan memberikannya kepada seluruh suku Lewi untuk menjadi imam bagi Allah dan umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Kita dapat melihatnya di dalam Bilangan 3 ayat 44 sampai 45. Ketika Musa kembali ke kaki bukit itu dan melihat kejahatan mereka, ia memberikan sebuah tantangan. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Keluaran 32 ayat 26. Seluruh suku Lewi dengan cepat berpihak kepada Tuhan dan Musa. Melalui Musa, Tuhan kemudian memerintahkan orang-orang Lewi untuk mencabut pedang mereka dan menumpas dosa di dalam perkemahan itu, yang kemudian segera ditanggapi orang-orang Lewi. Allah juga memperhatikan reaksi suku Lewi. Di dalam suku Lewi itu, ia melihat sikap hati suku Lewi yang mau melakukan hal yang benar, bukan mengikuti trik kebanyakan orang. Bahkan Lewi bersedia menggunakan pedang terhadap darah daging sendiri, saudara-saudara sendiri, demi kebenaran. Semua ini adalah kualitas yang dituntut di dalam diri seorang imam. Kita tidak dapat menjadi imam Tuhan bila kita tidak rela memakai pedang atas darah daging kita sendiri, atau jika kita terpaksa menggunakan simpati atau peri kemanusiaan pada hari terjadinya hal-hal yang penting. Yeremia 48 ayatnya yang ke-10. Karena itu Allah memilih Lewi untuk memegang jabatan keimamatan dan bukan semua putra sulung lainnya di Israel. Ulangan 33 ayat 8-11. Ini adalah suatu pemindahan hak kesulungan dari keseluruhan suatu bangsa kepada suatu suku. Allah memilih Lewi tatkala bangsa itu sedang tidak sadar bahwa mereka sedang diuji. Jadi inisiatif petunjuk keturunan suku Lewi sebagai imam berasal dari Tuhan sendiri karena beberapa kualifikasi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau Musa harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anaknya, Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar." Keluaran pasal 28 ayat 1 dan Keluaran 6 ayat 22 dan 1 Tawarikh 6 ayat 3. Pentabisan Harun dan anak-anaknya untuk jabatan imam besar dan para imam itu merupakan peristiwa yang hikmat sekali dan dilaksanakan oleh Musa. Sejak saat itu sampai zaman intertestamental, keimaman yang resmi dijabat oleh orang Lewi. Sesuai dengan perintah Tuhan, Musa mengurapi Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai para imam. Keluaran pasal 39 dan Imamat pasal 21 ayatnya yang ke-10. Karena perbedaan jabatan tersebut, jubah yang khusus untuk Harun, Keluaran 28 ayat 4 sampai 6 dan 39, Imamat pasal 8 ayat 7 sampai 9, dan anak-anaknya pun berbeda. Keluaran 28 ayat 40 sampai 43. Dan di sini pun ada pun kisah anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, pernah melihat Allah dalam kemuliaannya di Gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 1-9. Namun mereka bertindak sendiri tidak sesuai dengan peraturan hukum ibadah, yaitu mereka mempersembahkan api asing kepada Tuhan. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8.
Itulah sebabnya ketika Harun meninggal dunia di Gunung Hor, jubah keimaman dan jabatan itu diserah terimakan kepada Eleazar, putra ketiganya. Bilangan 20 ayat 25 sampai 28 dan Keluaran 6 ayat 24. Eleazar memegang jabatan sebagai imam besar lebih dari 20 tahun. Ulangan 10 ayat 6. Eleazar bukan hanya diangkat menjadi pemimpin suku Lewi, Bilangan 3 ayat 32, tetapi turut membantu Musa mensensus umat Israel, Bilangan 26 ayat 1 sampai 3 dan 63, dan membantu Yosua membagikan tanah Kanaan, Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 19 dan 51. Kitab Yosua berakhir dengan cerita pendek mengenai kematian Eleazar dan penguburannya, Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-33.